Shalom, selamat malam, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali berjumpa dalam program Night Call GPIB, Jumat 17 Mei 2024 bersama saya Pendeta Salmon Leatimia yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Padang. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di awal perjumpaan ini, izinkan saya untuk menyampaikan selamat Hari Buku Nasional yang jatuh pada hari ini, Jumat 17 Mei 2024. Hari Buku Nasional dicetuskan pertama kali pada tahun 2002 oleh Bapak Abdul Malik Fajar yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu. Dan pemilihan tanggal 17 Mei didasarkan pada tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional, yakni pada tanggal 17 Mei tahun 1980. Dengan adanya Hari Buku Nasional diharapkan bisa menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia. Karena kebiasaan membaca akan beriringan dengan bertambahnya pengetahuan, dan dengan adanya pertambahan pengetahuan, kehidupan masyarakat Indonesia diharapkan akan semakin maju. Jadi sekali lagi, selamat Hari Buku Nasional. Mari kita dorong minat membaca di kalangan anak-anak kita, agar kelak mereka menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa dan negara, dan secara khusus kebanggaan Tuhan. Sahabat-sahabat GPIB, jika kebiasaan membaca buku akan beriringan dengan pertambahan pengetahuan, maka saya juga ingin mengatakan bahwa kebiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan akan beriringan dengan pertumbuhan iman, dan pertumbuhan iman akan membuahkan berkat. Untuk itu, saya mengajak kita semua pada malam ini membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat pada malam ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus, agar di dalam bimbingan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami dengan benar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup beriman setiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan Alkitab malam ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Demikian sepenggal perkataan Tuhan Yesus di akhir perumpamaan. Siapakah orang yang dimaksud oleh Yesus? Tentu saja pemungut cukai. Lalu, apa yang membuat pemungut cukai mendapatkan berkat yang istimewa seperti itu? Jawabannya, karena sikap doa yang ia tunjukkan. Lalu bagaimanakah sikap doa pemungut cukai sehingga ia pantas mendapatkan berkat yang istimewa? Ia dibenarkan oleh Allah. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada 3 sikap yang ditunjukkan oleh pemungut cukai. Yang pertama, ia berdiri jauh-jauh. Berdiri jauh-jauh di sini menggambarkan kesadaran pemungut cukai tentang dirinya. Berbeda dengan orang Farisi yang menganggap dirinya benar, pemungut cukai menyadari bahwa dirinya berdosa dan tidak benar, sehingga ia tidak layak berdiri di dekat bait Allah yang kudus. Namun, siapa yang menyangka pilihan untuk berdiri jauh-jauh dalam kesadaran tentang ketidakbenaran diri membuat pemungut cukai begitu dekat dengan Tuhan dan sekaligus dengan berkat pembenaran dari Tuhan. Yang kedua, ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri. Berbeda dengan orang Farisi yang mengucapkan begitu banyak kelebihan dan keistimewaan dirinya, pemungut cukai merasa begitu malu di hadapan Tuhan. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit dan memukul dirinya. Namun siapa yang menyangka pilihan untuk tidak melihat ke langit karena merasa malu di hadapan Allah justru membuat Allah memperhatikannya dan Allah mengangkat kehidupannya. Sekarang ia tidak perlu malu lagi karena ia pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dalam rasa malu, ia juga memukul dirinya sebagai tanda penyesalan. Dan saat Allah melihat penyesalan itu muncul dalam diri pemungut cukai, Allah membenarkannya. Yang ketiga, dalam doanya, pemungut cukai berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Berbeda dengan orang Farisi yang memuji dirinya sendiri agar terlihat istimewa di hadapan Allah, pemungut cukai malah memposisikan dirinya di tempat yang paling rendah. Dan dia memohon belas kasihan Allah. Yang ia minta hanyalah kemurahan Allah. Tidak ada dalih yang dia ucapkan untuk membenarkan diri atau membela diri. Tidak ada alasan yang ia kemukakan untuk mendapatkan kemurahan Allah. Hanya sebuah kalimat pendek yang datang dari hati yang tulus dan dari kesadaran tentang keberdosaan diri. Dan ternyata sikap seperti inilah yang dicari oleh Allah. Pada akhirnya, sikap pemungut cukai yang merendahkan dirinya di hadapan Allah justru membuatnya ditinggikan oleh Allah. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, belajar dari sikap doa pemungut cukai, maka setiap kita diingatkan untuk yang pertama, berdoalah dalam kesadaran bahwa kita sesungguhnya tidak benar dan tidak layak di hadapan Allah. Datanglah pada Tuhan dalam doa dengan rasa malu dan penyesalan akan segala dosa dan kesalahan kita. Dan berdoalah dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Yakinlah sahabat-sahabat Tuhan, ketika kita mampu melakukan hal ini, niscaya Tuhan akan melayakkan kita. Tuhan akan membenarkan kita dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa membimbing kami agar kami mampu melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup beriman setiap hari.
Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, untuk semua sahabat yang menyaksikan tayangan Night Call GPIB malam ini. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga yang mengikuti siaran Night Call malam ini. Kiranya kehidupan mereka pribadi dan keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha-usaha yang dilakukan. Kiranya dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan, setiap pekerjaan usaha yang dikerjakan membuahkan hasil yang berlimpah-limpah. Berikanlah juga kami semua yang malam ini mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan. Berkati kami dengan berkat umur panjang. Berkati kami dengan segala berkat-berkat terbaik dari dalam kerajaan surga. Berkati kami juga dengan perisai perlindungan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, dan membentengi kami. Kiranya di setiap hari yang kami jalani, kami senantiasa merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa bagi sahabat-sahabat GPIB yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang berduka, sedang bergumul dengan beban-beban hidup yang berat. Tuhan tolong mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan bagi yang sedang bergumul dengan beban hidup, hamba percaya pada waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi gereja kami GPIB. Tuhan memberkati gereja GPIB agar dalam setiap tugas pelayanan dan kesaksian yang dilakukan, GPIB selalu menjadi alat Tuhan yang mendatangkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera di setiap pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami, secara khusus istirahat kami di malam ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya di malam ini kami dianugerahkan kesehatan dan kekuatan. Ketika kami tidur, tubuh kami dipulihkan dari rasa letih dan lelah. Dan kiranya malam ini kami dianugerahkan mimpi yang indah. Dan besok pagi kami akan bangun dengan kekuatan yang baru. Kekuatan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikian sapaan firman Tuhan dalam Night Call GPIB malam ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan renungkan membawa kesegaran dan damai sejahtera bagi semua sahabat-sahabat yang menyaksikan Night Call malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Salam, sahabat GPIB dimanapun berada. Kami, Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Sawangan, Depok. Saat ini kami berada di lantai 2 gedung gereja kami. Dan saat ini kami sedang melanjutkan proses pembangunan gereja. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa dan dana agar pembangunan gedung gereja kami dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dana dapat disalurkan ke rekening berikut ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan doa, bahkan dukungan dana yang para sahabat GPIB boleh salurkan itu kepada kami. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB dimanapun berada, sehingga pembangunan gedung gereja kami dapat selesai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian.